Salah, mohon maaf. Ketika kamu menunjuk orang, kamu salah. 4 jari ini masuk ke dalam dirimu sendiri. Kamu menunjuk dirimu sendiri. Apakah bukan setiap hari dia lebih menangani pasien sih mas. Banyak orang berkonsultasi lain ya, syuting juga ya. Ya udah seperti aja gitu. Iya, terkait dunia entertainment gitu kan, Ya, banyak yang bilang jadi artis, jadi public figure begitu. Bagaimana Ki Arjuna memaknai ini semua gitu? Menurut saya pribadi, jadi dalam dunia entertain atau dunia keartisan ini hanyalah kertas tisu ya. Kertas tisu? Iya, yang tidak ada artinya untuk saya. Karena bila mana orang itu sudah mencapai kajian dalam dirinya, mencapai kesadaran penuh dalam dirinya, artis, entertainment dan lain-lain, ini apa ya? Ini hanya selembar kertas yang menjadikan diri kita sebagaimana hidup itu. Wah, kita dihormatin orang nih, kita dipanggil, kita terkenal, kita ini itu. Bukan di situ divisinya. Karena saya pribadi memandangnya gini mas, ada waktunya kertas ini akan dibakar dan ada waktunya kertas ini akan menghilang. Jadi kalau saya pribadi lebih suka dipanggil Ki Arjuna tanpa ada embel-embel kamu seorang artis, kamu ustadz, kamu kiai. Kita sama. Jadi tidak ada resepsi tentang sebagaimana dari sudut pandang saya ketika kita menjadi seorang public figure, kita terkenal, kita ini itu menjadi sebuah kebanggaan untuk saya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Nah Ki, dalam ketika kita sudah mencapai kesadaran kan bertumbuh terus gitu kan ya, semakin lama semakin tinggi, dan kita kemudian menjadi tidak peduli ketika kemudian ada yang ingin menjatuhkan kita, terus kemudian membuli kita gitu. Sikap seperti apa yang diambil Ki Arjuna terhadap ini, sekaligus memberikan pesan juga karena banyak sekali teman-teman tuh yang sibuk mengurusi orang lain gitu ya, menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain. Gimana gitu? Kalau dari segi pandangan saya begitu mas, kita dijatuhkan orang berarti kita ini tinggi, kita dihina orang berarti kita ini baik, kita dibully, kita dicaci maki seperti apapun, kita terima saja. Karena begini, ada yang namanya hukum tabur tuai. Ketika kamu menabur sebuah karma buruk, suatu hari nanti karma buruk ini akan kamu makan sendiri. Karena karma ini bisa disifatkan dengan bentuk on. Ketika kita tabur benih karma buruk dalam hidup kita, inilah yang nantinya akan kita tuai ke depannya nanti. Kalau kita menanam karma baik, yang akan kita ambil juga buah yang matang. Seperti halnya gini, mangga, ada yang busuk, ada yang enggak. Jadi dalam konsep segi pandang kehidupan itu gini mas, kalian terlalu sibuk memaki-maki orang, mengatain orang, ini ada konsep apa di situ? Ada intuisi apa? Apakah karena kamu tidak bisa mencapai seperti orang itu? Apakah kamu ingin menjatuhkan dengan kamu menghasut semua orang agar membenci dengan seseorang yang kamu benci? Yang ketiganya, ketika kita dikatakan, mohon maaf nih, kamu anjing, kamu ini itu, kamu pembohong, kamu ini, kamu itu keluar dari suatu perkataan yang secara tidak langsung kamu menunjukkan rasa emosional karena kamu tidak mampu ingin menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Dalam saya menyikapi orang-orang seperti itu, ya saya katakan gini, saya dikatain buruk, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya berterima kasih karena masih banyak orang yang membenci saya, orang yang menilai saya, orang menjelek-jelekan saya. Saya berterima kasihnya di situ. Kalau ada orang yang menilai saya disanjung-sanjung, saya dikinikan, saya nggak butuh sanjungan. Saya tidak butuh sanjungan, saya tidak butuh dihargai, saya tidak butuh ini. Karena apa yang kamu titipkan di dunia ini itu sifatnya hanya sementara.
Bukan berarti contoh gini Mas, saya pakai baju, saya tidak merasa memiliki baju itu. Ini hanya tempat singgah milik semuanya. Benar. Dan kebanyakan orang mereka memainkan egonya, dia merasa paling benar. Kamu begini salah, kamu begitu salah, kamu gini salah. Mohon maaf, ketika kamu menunjuk orang, kamu salah. 4 jari ini masuk ke dalam dirimu sendiri. Kamu menunjuk dirimu sendiri. Apakah yang kamu katakan, oh kamu bikin kopi enggak enak, kamu bikin kopi pahit dan lain sebagainya, enggak kayak gini bikin kopi, kamu salah. Dasar apa kamu bisa menyalahkan seseorang itu? Pemahaman dari mana? Salah benar itu kembali pada ego kita sendiri. Kita tidak bisa menyatakan kamu benar, kamu salah, kamu ini. Itu penilaian dari mata manusia. Yang lebih tahu adalah Tuhan yang akan menilainya. Manusia hanya menilai dari bungkus kacangnya saja, yang dimana dia mengetahui kacang ini namanya ini kalau dimakan enak, tapi dia tidak meneliti dari kacang sampai dengan isi sampai dengan dalamnya kacang. Kamu boleh menilai, kamu boleh mencaci maki, tapi kamu harus ingat satu hal, karma yang akan membalas apa yang kamu lakukan. Di sini saya berikan motivasi untuk teman-teman semua, untuk semua penonton di Ngaji Robso. Jadi begini, konsepnya begini, kita dihina, kita dijatuhkan, kita dihujat, kita dibully, apa kan? Karena apa? Manusia ini merasa paling benar, dan manusia ini merasa paling pintar. Kata Allah lain. Kamu dihujat, kamu dihina, kamu dicaci maki, biarkan. Apakah ketika kamu menghujat, kamu mencaci maki, kamu menjelek-jelekan akan membawa namamu menjadi baik? Tidak. Allah mengatakan kamu akan aku hujat lebih dari ketika kamu hujat orang itu. Di mana ujungnya? Ujungnya nanti ketika kamu sering mengatakan keburukan orang, memiliki hobi suka menjelek-jelekan orang, di sini Allah tidak akan Allah begini. Anakmu tidak akan menghormatimu, ibumu tidak akan menghormatimu, keluargamu sendiri pun akan mengecilkanmu. Itu yang terjadi. Karena kembali lagi ini hukum tabur tuan. Karena yang berjalan. Apakah orang yang kamu hina, kamu injak-injak, kamu jelek-jelekan, kamu kata-katain ini, justru Allah akan mengangkat derajatnya lebih dari apa yang kamu duga. Semua ini rahasia Tuhan. Iya, misteri. Nah, ini semuanya misteri. Tidak bisa kita ujarkan secara, wah, kalau ini aku jilat ini. Mohon maaf nih. Contoh, saya pernah berkata sama santri saya, kamu sini. Kamu lihat tuh anjing-anjing itu. Kalau mereka pinter jilat seseorang, dia akan jadi pemimpin. Dia akan berada di atas. Tapi coba kamu lihat kehidupannya, duniawinya, hancur enggak itu. Sedangkan kita ketika sudah mampu mencapai titik kesadaran tertinggi, kita tidak perlu menanggapi hal-hal seperti ini. Karena kita tidak butuh pujian. Saya tidak butuh pujian, saya tidak butuh sanjungan, saya tidak butuh apa yang kabeh. Aku ora butuh ini. Yang saya butuhkan hanya satu. Setiap hari saya berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Karena sejatinya kabeh menungso iki ketemunya sedulur. Balung tubel. Bahasanya begitu. Kenapa Allah juga tidak menciptakan ketenangan pada dunia ini? Saking seringnya contoh gini. Saya lagi pusing nih, kenapa? Saya punya banyak utang, saya ada masalah dengan keluarga saya, dengan kakak saya dan lain sebagainya. Saya selalu bilang kalau sama mereka gini, tenang aja. Bagaimana kamu bisa tenang? Karena kalau kamu pikiranmu ini tidak tenang, pikiranmu kacau, apakah kita bisa berpikir secara jernih? Tidak bisa. Dan saya menjawab, karena Allah tidak menciptakan ketenangan itu. Kalau Allah menciptakan ketenangan itu, harusnya manusia ini tidak ada yang namanya pertikaian, tidak ada. Mereka akan berjalan sesuai dengan porsinya. Berada di jalan, kalau diibaratkan rel kereta, mas, mereka akan berjalan sesuai dengan jalur kereta itu. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kebencian, tidak akan saling tuduh, tidak akan saling menghina. Kenapa manusia melakukan ini? Satu,
ego, pikiran, hawa nafsu, hasrat, ini yang meliputi semua, yang menjadikan seorang manusia memangnya kasar seperti ini. Kita hidupin seekor anjing, mohon maaf, seekor anjing, kita kasih makan, kita kasih susu, kita sayang dia, yang tahu akan balas budi. Tapi manusia ketika kita berikan satu kebaikan ataupun 1000 kebaikan, kita membuat satu kesalahan, 1000 kebaikan ini bagaikan kertas yang dipatah. Ya seperti hanya ini tadi, saya mengatakan dunia keartisan itu hanya kertas, hanya embel-embel semata. Ini tidak ada artinya, ini tidak ada gunanya. Untuk apa? Kalau kita udah terkenal, kita bebas, kita enggak. Justru kita harus lebih berhati-hati menjaga diri kita sebagaimana kita memberikan contoh. Bagaimana kita memandang kehidupan itu? Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh cacian, bulian, hinaan, dan lain sebagainya. Nah, di ngaji rasa ini kan judulnya ngaji rasa. Contoh gini, mohon maaf, mas kamu gini. Kita tidak pernah tahu rasa hati seseorang itu ketika kita katakan A, kita katakan B, kita katakan C. Apakah kita menyakiti secara tidak langsung? Kita tidak akan mengetahui itu. Karena orang terlalu sibuk mengurusi urusan orang, terlalu sibuk menghujat seseorang, tapi dia melupakan satu hal. Kenapa kamu tidak menghujat dirimu sendiri? Kenapa kamu sudah merasa yang paling benar? Apakah kamu merasa yang paling pintar? Kalau kamu sudah merasa itu semua, berarti di dalam dirimu masih ada sifat aku. Itu sifatnya jin, mas. Kenapa Allah melaknat iblis? Karena aku lebih baik dari Adam. Manusia hidup itu harus menghilangkan sifat aku. Aku itu dudu sopo-sopo orangnya Gusti Allah. Contoh begini, mas. Saya menggerakkan tangan, yang menggerakkan saya Allah. Sing duweni jagat. Kalau di ilmiahnya ada urat dan lain sebagainya. Lah terciptane menungso ki apa menungso ki hasil kondono. Kalau kita tarik lagi, ya mungkin yang saya takutkan nanti ada perdebatan dan salah persepsi. Karena dalam segi pandangan seorang spiritual itu bukan berarti satok dadi dukun bahas demit setan kata tidak seperti itu. Sebagai seorang spiritual itu kita memberikan motivasi terhadap wong sing kepentingan jalan. Contoh gini, aku uripku kaya ngene, aku kudu piye? Kita memberikan arahan, kita memberikan motivasi, membangkitkan dirinya, membangkitkan bawah alam sadarnya, membangkitkan kesadaran titik terpuncak dalam kehidupan. Bahwasanya urip iki mlakumu kudu ngene. Contoh kita menyinggung soal sedekah, mas. Sedekah ini kita boleh sedekah pada manusia, pada anak yatim, fakir miskin. Monggo silakan. Yang sering dilupakan sedekah kepada alam. Kepada alam. Ya. Alam ini meliputi 4 unsur, mas. Manusia hidup itu butuh air, angin, udara, unsurnya ke tanah. Manusia tidak butuh unsur api. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Tak kasih contoh lagi gini, mas. Sampai tak ngasih rokok, ucapan sama apa? Terima kasih kan? Apakah ada terselip doa di situ? Tidak ada. Tidak ada terselip doa di situ. Tapi di situ kita mendapatkan satu pahala. Nah, yang sering saya aturkan kepada pasien-pasien saya, klien saya, di saat kamu dirundung masalah, Mbak, nyuwun sewu, Mas, nyuwun sewu. Sampeyan kabeh tok lakoni, sampun. Sedekah wis tenan, wis kabeh tok lakoni. Nek kowe mok sedekah tok karo menungso, alam sing nyekseni awakmu kok tok laleke ngono. Contoh, ini contoh mungkin bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke. Kalau kita melepaskan burung
itu melambangkan sifat angin dan sifat udara. Kalau kita melepaskan belut itu melambangkan unsur tanah. Kalau kita melepaskan ikan itu melambangkan unsur air. Ketika sampean itu melihat, wah iwak iki arep dibeleh, arep dipateni, arep diplatok, arep digoreng, tok tuku, tok selametke. Apakah kita ini berbuat karena buruk atau karena baik, Mas? Karena baik kan? Kita menyelamatkan nyawa yang harusnya dia mati, akhirnya tidak jadi mati, kita berikan kesempatan dia untuk hidup. Kita buang ke sungai. Di situ ikan akan berbicara, Tuhan, berikanlah kemuliaan kepada orang yang sudah menyelamatkanku. Sampai anak 7 turun, Mas. Untuk apa? Kita meminta karma buruk yang akan datang pada diri kita. Itu konsep hidup. Ini seringkali orang hanya mengeluh dalam arti urip kok kaya ngene. Gusti Allah kok ora adil. Sing ora adil iku dhewe. Gusti Allah ki adil, karo sapa iki adil. Nek diomong ora adil wong sing gawe bunga susah atimu ki awakmu dhewe. Sing gawe rekoso urip ya awakmu dhewe. Dudu Gusti Allah. Boleh kamu melibatkan Tuhan, tapi kamu harus ingat, di saat kamu bernafas, di saat kamu tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan. Kok ijik menungso itu? Ya Allah, kula nyuwun niki. Kalau di agama Buddha, doa tidak bisa merubah takdirmu. Tapi yang bisa merubah takdirmu itu adalah usahamu. Doa, kita dari kecil sudah didoktrin untuk setiap hari kita berdoa. Tapi manusia lupa akan rasa bersyukur. Kenapa? Setiap hari, sampai bisa makan enggak, Mas? Sampai bisa menghirup udara enggak? Kita sudah mensyukuri segala nikmat tanpa kamu meminta, Tuhan sudah kasih. Ini loh kopi, ini loh nasi, itu loh beras, itu loh ini, itu. Jangan selalu mengeluh tanpa kamu menyadari bahwasanya ini adalah karma buruk yang sudah kamu buat di masa lampau. Akhirnya di sini kamu larinya ke siapa? Orang-orang datang itu ingin mencari pencerahan dalam hidupmu, ingin mencari isyarat, ingin mencari petunjuk. Mereka yang belajar meditasi, sampai saya itu punya cerita, Mas, klien saya itu, wah, udah kemana-mana, ya wes, gak apa-apa, saya gitu, wes Mbak, sampai naik gini, tak ajari sinau urut iki ora mok ngene, ora mok ngombe, ora mok mangan.